Oke, selamat pagi Pak Ilham, selamat pagi kawan-kawan. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Franz Julius Radot dengan NIM 6670190199, jurusan Ilmu Pemerintahan kelas 3C, akan mempresentasikan hasil tugas atau karya yang telah saya buat. Di mana tugas politik luar negeri ini saya akan membahas mengenai politik luar negeri Republik Indonesia dalam menyikapi isu-isu global, yaitu isu terorisme dan isu keamanan internasional hak asasi manusia. Pertama, saya akan membahas mengenai isu terorisme internasional. Sebelum membahas lebih mendalam atau lebih mendetail, saya akan merinci atau menjelaskan terlebih dahulu definisinya atau artinya. Di mana menurut perspektif Walter Reich, yang sebagaimana dikutip oleh A.M. Hendro Priyono yang menjelaskan bahwa terorisme adalah suatu strategi kekerasan yang telah dirancang untuk mencapai atau meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan dengan cara menyebarkan atau menanamkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat secara umum. Adapun menurut Muhammad Mustafa, terorisme adalah suatu tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran secara acak yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusan massal. Dari pernyataan para pakar di atas, kita bisa menyimpulkan bahwasanya tindakan terorisme merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan yang dapat menimbulkan ancaman tidak hanya bagi kepentingan nasional saja, melainkan juga dapat menghancurkan keamanan di ranah internasional. Dalam fenomena internasional itu sendiri, tindakan terorisme yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, hal ini didasari dan tidak dapat dipisahkan dengan adanya wacana yang dibentuk untuk membangun ide bersama terkait pemaknaan tentang terorisme. Seperti yang telah disampaikan oleh Reinhard Hulse dan Alexander Spencer, bahwa tindakan terorisme dihasilkan dari konstruksi sosial. Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa realitas yang terjadi terkait terorisme merupakan hasil dari pembentukan wacana dari musuh para teroris tersebut yang kemudian membentuk motivasi, strategi, serta struktur organisasi dan juga tujuan dari para aktor teroris itu sendiri. Adapun saya akan membahas mengenai contoh isu terorisme yang pernah terjadi di dunia internasional pada kala itu, di mana saya akan membahas mengenai fenomena terorisme yang terjadi pada tanggal 9 September atau yang biasa kita kenal dengan sebutan tragedi serangan gedung kembar WTC yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, peristiwa yang terjadi pada kala itu dinilai mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap perubahan konstelasi politik internasional dengan kecenderungan semakin eksisnya hegemoni atau kekuasaan AS. Peristiwa ini semakin berkembang sebagai isu global sebagai akibat dari kebijakan dilancarkan untuk memerangi tindakan terorisme atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Global War Against Terrorism. Dalam implementasinya, Amerika Serikat menuntut dukungan dari komunitas internasional untuk bekerja sama memerangi aksi terorisme, yang dimana mereka memberikan semboyan atau deklarasi dengan sebutan either you are with us or against us, yang disampaikan oleh Presiden AS saat itu George W. Bush, yang mendorong bagi negara-negara di seluruh dunia selain hanya untuk bersikap mendukung atau tidak ikut dalam aliansi AS dalam perang melawan teroris. Nah, adapun langkah atau peran bangsa Indonesia yang satu itu dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri turut prihatin atas tragedi atau peristiwa tersebut dan ikut mengecam segala perilaku yang tidak berperikemanusiaan tersebut. Peran nyata yang dilakukan Indonesia atau bangsa Indonesia dalam memerangi tindakan terorisme yaitu ada ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan sumber finansial teroris. Hal ini menunjukkan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia ikut serta dalam memerangi segala macam tindakan teroris yang sedang terjadi di dunia kala itu. Tidak hanya itu, dalam merespon ancaman teroris yang terjadi, pemerintah Indonesia langsung membuat beberapa kebijakan. Di antaranya adalah membuat UU anti teroris sejak tahun 2003 yang kemudian diamandemen pada tahun 2018. Tidak hanya itu, pemerintah juga membentuk Lembaga Badan Nasional Penanggulangan sebagai lembaga nasional yang bertugas khusus menangani masalah teroris. Bahkan, pemerintah Indonesia juga telah membentuk pasukan khusus yang terjun langsung di lapangan guna menangani masalah teroris. Selain itu, pemerintah melalui Polri menciptakan pasukan detesemen khusus atau biasa kita kenal dengan Densus 88 bertugas dan berwenang dalam penangkapan terhadap para terduga teroris meskipun hanya berbekal bukti awal yang bersumber dari laporan intelijen. Di mana Densus 88 juga dapat melakukan penangkapan terhadap terduga teroris selama 7 kali 24 jam yang dikenal sebagai Anti-Terrorism Act. Lalu, yang kedua, saya akan membahas mengenai hukum internasional hak asasi manusia, yang dimana saya akan menjelaskan terlebih dulu konsepnya terlebih dahulu. Dimana pada hakikatnya keamanan internasional di sektor keamanan manusia
atau yang berkaitan dengan hak asasi manusia masih banyak mengandung kelemahan atau cacat dan mengingkari standar kemanusiaan. Hal ini disebabkan karena lembaga pengadilan hak asasi manusia tidak menjamin perlindungan terbaik dari ancaman atau tekanan yang terjadi karena adanya tekanan saksi yang merupakan sesuatu yang penting dalam pelanggaran suatu hak asasi manusia. Sebab pada hakikatnya pelaku memiliki otoritas atau bentuk sumber daya untuk menghilangkan sumber bukti dengan alasan tertentu dan cara tertentu guna mempengaruhi aparat penegak hukum maupun melakukan aksi intimidasi bagi saksi-saksi. Dengan demikian, biasanya saksi-saksi yang ada lemah terutama dalam relasi terhadap terdakwa. Dengan adanya peraturan yang tertulis dalam UU Nomor 31 Tahun 2018 tentang perlindungan saksi dan korban merupakan bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan jaminan terhadap perlindungan saksi dan korban. Adapun kelemahan-kelemahan yang dialami dalam mengupayakan keamanan hak asasi manusia harus dijadikan pertimbangan khusus dalam merumuskan di dalam UU pelanggaran hak asasi manusia. Padahal, aksi keamanan internasional di sektor manusia telah disampaikan dalam perancangan UU Kamnas dalam pasal ke-6 yang menjelaskan bahwa dalam mewujudkan keamanan dari aspek kemanusiaan maka dapat diwujudkan melalui berbagai upaya dan melibatkan masyarakat demi meningkatkan partisipasi masyarakat dan pertumbuhan kesadaran hukum warga negara serta penegakan hukum demi melindungi serta menghormati hak-hak dasar kehidupan manusia dalam pemenuhan kebutuhan insani dan tujuan terpeliharanya keselamatan segenap bangsa. Selanjutnya sini saya akan membahas mengenai contoh isu keamanan internasional hak asasi manusia yang selama ini kita kenal dan kita ketahui dalam perkembangannya di dunia hingga saat ini. Salah satunya yang isu yang akan bahas saya pilih adalah isu perdagangan manusia. Di mana kita semua pastinya tahu dan mengenal bahwa perdagangan manusia merupakan kegiatan yang prosesnya hampir sama dengan penyelundupan manusia. Namun sesungguhnya antar keduanya memiliki perbedaan nyata. Pada suatu sisi, kegiatan penyelundupan manusia mengandung unsur-unsur ilegalitas transportasi melintas batas negara dan sama sekali tidak ada unsur eksploitasi terhadap pekerja migran di negara tujuannya. Namun, di dalam perdagangan manusia selalu berlaku tindakan yang mengeksploitasi pihak pekerja migran, baik itu untuk prostitusi dan bentuk-bentuk kekerasan atau eksploitasi seksual para kerja. Praktek serupa juga dapat dilakukan dalam bentuk perbudakan dan kerja paksa. Sehingga tidak berlebihan bila kemudian dikatakan bahwa perdagangan manusia ini tidak saja dianggap sebagai aksi dan kejahatan lalu lintas negara, melainkan juga pelanggaran berat hak asasi manusia. Perdagangan manusia juga setara dengan perbudakan modern karena menjadikan kehidupan manusia sebagai komoditi perdagangan. Ironinya, perdagangan manusia yang telah pernah disampaikan oleh lembaga negara internasional dengan yang dapat kita kenal dengan sebutan International Labour Organization atau ILO yang prediksi bahwa sekitar 12,3 juta orang telah diperdagangkan setiap tahunnya dan sekitar 50% diantaranya merupakan berjenis kelamin perempuan. Selain itu, dari total 192 negara yang ada di dunia, ternyata sekitar 161 diantaranya menghadapi terkait masalah perdagangan manusia itu sendiri. Nah, dalam konteks negara Indonesia sendiri, sebenarnya perdagangan manusia bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Bahkan prakteknya ini sudah dikenal sejak lama dalam kehidupan sosial kala ini. Bahkan pada masa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai perdagangan manusia sebagai salah satu aksi dan kejahatan lintas negara yang telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini dia sampaikan dalam pidatonya pada pembukaan Asia Pacific and Middle East Regions Conference High Level Prosecutors Meeting di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2019 yang menjelaskan kalau perdagangan manusia adalah kejahatan lalu lintas negara yang berpotensi mengancam keamanan dan stabilitas negara serta ketentraman masyarakat. Hal itu disampaikan karena menurut International Organization for Migration menjelaskan bahwa orang Indonesia baik perempuan dan laki-laki di bawah usia dan usia dewasa yang diperdagangkan pada tahun 2008 berjumlah 3.222 orang dan pada tahun berikutnya atau selanjutnya ada jumlah ini mengalami peningkatan yaitu sebesar 319 orang sehingga menjadi 3.541 orang. Hal ini menjadi bukti yang akurat bahwa perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia merupakan persoalan
dan realitas sosial yang serius. Hanya sayangnya, hingga saat ini tidak diketahui secara persis apa yang menjadi faktor pendorongnya perdagangan manusia itu sendiri, yang juga merupakan persoalan yang sangat kompleks. Kompleksitas masalah terkait dengan keterlibatan banyak aktor dan kepentingan serta akar penyebab yang sangat luas. Dan berikut ini adalah upaya-upaya atau penjagaan yang dilakukan dalam menindak tindakan perdagangan manusia, di mana menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai lembaga atau institusi pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hubungan dan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1959 tentang hubungan luar negeri, punya posisi yang sangat strategis khususnya dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Dan berikut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi tindakan perdagangan manusia, yaitu sebagai berikut. Pertama, membentuk lembaga baru di dalam struktur organisasi kementerian, yaitu pertama ada Lembaga Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia atau BHI. Yang kedua, menjalankan praktek restrukturisasi perwakilannya di luar negeri. Ketiga, membentuk suatu gugus tugas citizen service yang punya fungsi dan memberikan pelayanan terpadu bagi warga negara Indonesia, termasuk salah satunya TKI yang bermasalah. Yang keempat, melakukan langkah kerjasama dengan negara-negara lain dalam memerangi tindakan perdagangan Indonesia baik di level bilateral, regional, maupun internasional. Dengan adanya hubungan baik kerjasama ini, Indonesia bisa meningkatkan hubungannya hingga ke level Memorandum of Understanding atau MOU. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang membuat kalian tidak enak, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.